kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membimbing dan menuntun kami sepanjang pembelajaran ini. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 12 dengan tema Aku mau menolong walaupun berbeda. Bahan Alkitab kita terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37 dan Kisah Para Rasul ayat 10 pasal 10 ayat 34 sampai yang ke-35. Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah hadir dalam setiap perbedaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena dengan cara mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah hadir dalam setiap perbedaan karena kita diciptakan dengan berbeda-beda dan kita mempunyai keunikan masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan belajar menolong orang lain. Walaupun mereka berbeda dengan kita, ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, ayo kita baca Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Nah, anak-anak, di sini kalian dapat membacanya di rumah ya. Membaca Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Kalian dapat membacanya di rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak, ayat Alkitab yang baru saja kamu baca menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, anak-anak, perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya. Ahli Taurat itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban langsung, namun ia justru menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati. Lalu meminta si ahli Taurat menyimpulkan sendiri jawabannya. Nah, anak-anak, ayo kita pelajari kisah ini lebih dalam. Cerita orang Samaria yang murah hati mengajarkan bahwa yang disebut sesama manusia belum tentu adalah orang yang sama dengan kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Justru Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sesama manusia bisa saja adalah orang yang sangat berbeda dari kita. Nah, anak-anak, pada saat itu orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria.
Biasanya, orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria karena mereka dianggap sering berbuat dosa. Namun, pada cerita ini, ketika orang Yahudi terluka parah karena disergap perampok, orang Samaria lah yang menolongnya. Imam dan orang Lewi yang terlebih dahulu melihat orang yang terluka itu tidak mau menolong. Mereka berjalan terus, padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Nah, anak-anak, ayo belajar menjadi orang Samaria yang murah hati, yang mau menolong orang yang berbeda darinya dengan tulus hati. Allah ingin kita mengasihi dan menolong semua orang tanpa membedakan agama, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, anak-anak, jadi sesama kita manusia adalah semua orang. Meskipun suku atau agama atau bahasanya atau budayanya atau bangsanya berbeda, kita harus tetap mengasihi dan menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bersikap toleran terhadap orang lain. Nah, ayo kita baca kitab kita, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai yang ke-35. Nah, anak-anak, perhatikan ayat Alkitab berikut. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Nah, kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, anak-anak, kita baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b berbunyi, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, anak-anak, ayat Alkitab yang baru saja kita baca menegaskan kembali bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Rasul Petrus menyampaikan bahwa Allah mengasihi semua orang dari bangsa manapun, asalkan mereka melakukan hal yang benar. Nah, anak-anak, ayo meneladani sikap Allah ini dengan cara mengasihi semua orang yang berbeda darimu. Nah, anak-anak, mengasihi orang yang berbeda dari kita bukan berarti menjadi sama dengan mereka, melainkan bersikap toleran terhadap mereka. Nah, anak-anak, menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, anak-anak, hal ini berarti kita diminta untuk menghargai dan menghormati orang yang berbeda dari kita, bukannya menjelekkan atau memusuhi mereka. Nah, anak-anak, ayo belajar bersikap toleran terhadap orang yang berbeda dari kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini.
Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar. Meskipun untuk saat ini kita tetap belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kemampuan untuk menolong sesama. Ajarilah kami untuk menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau budaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.